Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel Perintah Kaisar Naga, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kuretakkan jantung kalian. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di cerita novelnya. Selamat mendengarkan bosku. Bab 9961000. Tuan Chen, apakah ada sesuatu yang terjadi? Apakah Anda telah dikeluarkan dari percobaan? Winston bertanya dengan tergesa-gesa. Dev kembali begitu cepat menurut pendapat Winston. Dia berpikir bahwa Walton membuat alasan untuk mengusir Dev kembali. Tidak. Percobaan sudah berakhir. Dev menggelengkan kepalanya. Sudah berakhir. Winston terkejut. Begitu cepat. Dev meneguk air. Lalu menjelaskan Winston tentang apa yang terjadi di makam kuno. Mendengar itu, mata Winston terbuka lebar dan mulutnya bisa menelan sebutir telur. Tuan Chen, Anda menamparkan Direktur Guo. Winston berkata dengan wajah terkejut. Walton begitu jelas memihak keluarga naga dan merampas barang-barangku. Tentu saja aku mengalahkannya. Dev berkata dengan acuh tak acuh. Ini rusak. Rusak. Aku akan berbicara dengan Tuan Si tentang masalah ini. Orang-orang di aliansi seni bela diri ini semuanya usus ayam berperut kecil. Kamu mengalahkan Walton itu kali ini. Dan dia pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Winston memiliki ekspresi gugup di wajahnya. Dan kemudian pergi. Dia akan melapor kepada Tuan Si. Sekarang, mengandalkan nama Paviliun Pelindung saja, tidak dapat menahan Dev. Dan hanya Tuan Si yang dapat berbicara. Melihat Winston sangat cemas, Dev sedikit tergerak. Winston berjalan kembali. Dan Dev pergi ke kamarnya untuk beristirahat secara langsung. Dia tidak peduli tentang memukuli Walton dan Raiden. Keluarga naga, Jaedin memandang Raiden, yang hampir cacat, dengan rasa sakit yang menyayat hati. Begitukah caramu melindungi tuan muda tertua? Jaedin memelototi Haiden dan 2 Master Wuzong keluarga naga dan meraung. Patriark, dalam situasi saat itu, kami kehilangan semua energi kami. Kami sama sekali bukan lawan Dev. Dan saya tidak tahu mengapa. Penindasan lingkaran sihir tidak berhasil untuk Dev. Dan keterampilan Dev tidak ditekan. Haiden berkata dengan gemetar. Mata Jaedin sedikit menyipit sepertinya Dev pasti mewarisi darah ayahnya. Kalau tidak bagaimana hal seperti itu bisa terjadi. Ayah. Siapa pria Dev ini? Siapa ayahnya? Raiden bertanya pada Jaedin. Raiden. Kamu pergi untuk memulihkan diri. Beberapa hal. Tunggu sebentar. Kamu secara alami akan mengerti. Ketika aku mengetahui rahasia Dev, keluarga naga kita akan menjadi keluarga terbesar di Kyoto. Dan kamu juga akan menjadi generasi muda yang terbaik. Jaedin dengan lembut menepuk bahu Raiden. Raiden mengangguk dan berbalik untuk beristirahat. Sementara Jaedin berkata kepada Haiden, ayo pergi. Jangan beritahu siapapun apa yang terjadi hari ini. Jaedin tidak mampu kehilangan kehormatan pria ini. Putranya dipukuli. Dan dia hampir cacat. Akan terlalu memalukan untuk mengatakannya. Tetapi bahkan jika keluarga naga mereka tidak mengatakannya. Begitu banyak sekte dan keluarga bangsawan yang hadir pada saat itu. Tidak mungkin untuk menyembunyikannya. Haiden juga pergi. Sementara Jaedin berjalan ke halaman belakang, membuka pintu, dan masuk perlahan. Di penjara bawah tanah yang redup, Ravina dipenjara di dalamnya. Dia telah dipenjara di sini selama lebih dari 20 tahun, dan semua keahliannya telah disegel. Dia tidak memiliki cara untuk melarikan diri dari penjara bawah tanah yang begitu sederhana. Melihat Jaedin datang, Ravina menoleh perlahan. Bahkan tanpa menatap Jaedin. Keduanya adalah kakak adik. Tetapi keadaan mereka menjadi semacam musuh. Adikku yang baik.
Aku tidak menyangka kamu akan melahirkan putra yang sangat baik dan memukuli Raiden. Aku datang ke sini hari ini untuk memberitahumu bahwa kamu akan segera dapat bertemu dengan putramu. Apa yang akan kamu lakukan? Jangan katakan apa-apa dulu. Aku akan membiarkan ibu dan anak pergi ke neraka bersama-sama. Setelah Jaidin selesai berbicara, dia mengulurkan tangan dan melepaskan cambuk kulit dari dinding dan memukuli Ravina dengan keras. Ravina mengertakkan gigi dan tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak tahu sudah berapa kali dia dipukuli selama bertahun-tahun. Semakin Ravina seperti ini, semakin kejam Jaidin mencambuknya. Kemarahan yang dia miliki sekarang adalah karena Dev melukai Raiden, dan akan menyebar dengan kejam ke Ravina. Pada saat ini, Jaidin tidak peduli dengan Ravina sama sekali. Dia tidak memperlakukannya sebagai saudara perempuannya sendiri. Jika bukan karena rahasia yang ingin dia ketahui di mulut Ravina, Jaidin pasti sudah membunuh Ravina sejak lama. Paviliun penjaga Kyoto. Dev mengunci dirinya di kamar. Dia telah membuka peta 90.000 mil pegunungan dan sungai. Dan kesadaran spiritual keluar. Dan seluruh orang tampaknya berada di adegan dalam lukisan itu. Seni konsentrasi hati beroperasi. Dan sejumlah besar energi spiritual terus-menerus berkumpul menuju tubuh Dev. Di atas kepala Dev, energi spiritual yang terkumpul membentuk pusaran. Saat Dev sedang berkultivasi, dua orang datang ke paviliun pelindung hukum di Kyoto. Yuki dan Eli yang baru pulih dari luka mereka di Lembah Dewa Obat. Laura dan Maya tinggal di Lembah Dewa Obat untuk menemani Naga Lima. Winston telah bertemu Yuki dan Eli. Dan ketika dia melihat keduanya datang untuk mencari Dev, dia buru-buru mengirim seseorang untuk memanggil Dev. Merasakan nafas Yuki dan Eli, Winston merasakan ledakan kejutan di hatinya. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan kedua gadis ini sudah melebihi dirinya. Dia masih ingat pertama kali dia pergi ke Dev. Ketika dia melihat Yuki dan Eli. Yuki hanyalah orang biasa. Dan Eli hanyalah seorang seniman bela diri kecil. Tetapi setelah hanya beberapa bulan, kedua gadis itu memiliki kekuatan yang bahkan melampaui dia. Winston tidak bisa mengerti mengapa. Dev hanyalah monster. Bagaimana bisa para wanita di sekitar Dev juga begitu jahat? Dan kecepatan kultivasinya terlalu di luar logika. Segera, Dev dipanggil. Dan ketika dia melihat geng Yuki dan Eli datang, Dev sangat terkejut dan bersemangat. Kenapa kalian berdua di sini? Apakah kalian sehat? Dev bertanya pada Yuki dan Eli. Keduanya mengangguk pada saat yang sama. Dan kemudian Yuki berkata, kami mengkhawatirkanmu. Jadi aku bersama Eli datang untuk menemuimu. Aku baik-baik saja. Aku akan baik-baik saja. Dev berbalik dan membiarkan Yuki dan Eli melihatnya. Apakah keluarga naga menyusahkanmu? Kamu telah membunuh 5 penjaga mereka. Eli bertanya. Begitu kata-kata Eli keluar, Winston di samping tercengang. Dia tidak tahu bahwa Dev membunuh 5 penjaga keluarga naga. Dev mengikuti Winston untuk menjelaskan. Dan kemudian Winston berkata dengan marah keluarga naga ini. Bahkan jika dia sampai pada kata-kata Tuan Si, dia tidak memperhatikan apa yang dikatakan Tuan Si. Dan diam-diam mengirim seseorang untuk berurusan dengan Anda. Untungnya, saya baru saja mencoba hal ini. Mengikuti laporan Tuan Si juga berbicara. Dan aliansi seni bela diri tidak diizinkan untuk membalas dendam pribadi terhadap Anda. Gerbang Tuan Zhao. Terima kasih. Dev tersenyum kecil. Tuan Chen, Anda terlalu sopan. Ini adalah tugas saya. Orang-orang dari aliansi seni bela diri ini juga telah bertindak terlalu jauh. Mereka secara terbuka menunjukkan pilih kasih selama percobaan. Kata Winston. Yuki, Eli, pergi ke kamarku. Aku akan menunjukkanmu seorang bayi. Dev berencana untuk meminta Yuki dan Eli pergi ke kamarnya. Melihat gambar gunung dan sungai 9.000 mil, dan berlatih bersama. Tapi Yuki dan Eli tersipu, dan diam-diam melirik Winston di sebelah mereka.
Mereka salah memahami kata-kata Dev. Dan mereka memanggil untuk pergi ke kamar ketika mereka bertemu. Yang pasti merupakan hal yang baik. Dan bayi yang mereka lihat mungkin. Tuan Chen, bicaralah. Aku masih punya sesuatu untuk dilakukan. Winston tersenyum sedikit dan berjalan pergi. Dan Dev buru-buru membawa Yuki dan Ellie ke kamarnya. Winston menatap punggung Dev dengan iri untuk beberapa saat fisik Tuan Chen sangat bagus. Sangat nyaman untuk dipeluk dari kiri ke kanan. Setelah Dev menarik Yuki dan Ellie ke kamar, dia segera membiarkan mereka duduk di tempat tidur. Dev, ini di paviliun penjaga. Apa yang mau kamu lakukan? Dan mari kita berdua bersama. Ini. Yuki tersipu. Meskipun dia dan Dev telah menjalin hubungan untuk beberapa waktu, mereka berdua tidak benar-benar mengambil langkah itu. Sekarang Dev tiba-tiba ingin dia pergi dengan Ellie. Yuki sangat malu. Jangan bicara. Tutup matamu. Aku akan mengeluarkan bayi itu untuk kamu lihat. Dev mendesak Yuki dan Ellie untuk menutup mata mereka. Yuki dan Ellie saling memandang. Dan kemudian Ellie mencondongkan tubuh ke telinga Yuki dan berkata dengan lembut. Biarkan Dev menggertakmu dulu. Lagi pula, kalian berdua berkumpul dulu. Dan aku tidak punya pengalaman. Aku takut. Kamu mayat hidup. Aku juga tidak punya pengalaman. Aku takut. Aku juga seorang gadis kecil. Yuki melangkah maju dan menepuk Ellie. Aku tidak bermaksud begitu. Kamu salah paham. Ellie mengikuti Yuki dan membujuk. Dev melihat dua orang berkelahi dan membujuk. Dan berkata dengan ekspresi bingung apa yang kalian berdua lakukan. Jangan buka matamu dengan cepat. Kamu pasti akan menyukai bayi ini setelah kamu melihatnya. Ketika Yuki dan Ellie mendengar ini, wajah mereka menjadi lebih merah. Yuki memutar matanya ke arah Dev dan berkata, bagaimana Anda tahu bahwa kami berdua menyukai benda jelek itu? Itu benar. Kami tidak suka hal jelek itu. Ellie juga mengikutinya. Dev tertegun sejenak, ini tidak jelek sama sekali. Anda dapat melihatnya. Dan ketika Anda melihatnya, itu sangat indah. Yuki dan Ellie ingin mengatakan sesuatu. Tetapi Dev langsung melangkah maju. Menutupi keduanya dengan selimut. Dan kemudian memperingatkan jangan mengintip. Aku bilang tidak apa-apa. Kamu hanya bisa menonton. Yuki dan Ellie tersipu. Mereka hanya bisa mengangguk patuh. Mereka hanya bisa mendengar detak jantung satu sama lain yang keras. Lagi pula, di mata mereka, melakukan hal seperti itu untuk pertama kalinya terasa sangat gugup. Melihat bahwa Yuki dan Ellie sama-sama dibutakan oleh ini, Dev mengeluarkan peta gunung dan sungai 90.000 mil. Ketika Dev membuka peta gunung dan sungai 90.000 mil, dia menemukan bahwa pemandangan di atas telah berubah lagi. Di peta pegunungan dan sungai Sijiwanli, ada pemandangan yang tertutup salju, dan beberapa beruang putih sedang berlari. Mungkinkah ini kutub utara? Dev berkata dengan terkejut ketika dia melihat pemandangan di peta 9.000 mil pegunungan dan sungai. Dev dengan lembut menggantung peta 90.000 mil gunung dan sungai di dinding. Dan kemudian berkata, kamu dapat melihat harta ini. Dev menarik selimutnya. Tetapi Yuki dan Ellie menutup mata mereka. Dan tidak ada dari mereka yang membuka mata terlebih dahulu. Hei, buka matamu dan lihatlah. Dev memandang kedua orang itu dengan heran. Bertanya-tanya apa yang terjadi pada mereka. Yuki, buka matamu dulu. Kata Ellie, Besti, kamu lihat dulu. Yuki menggelengkan kepalanya. Ada apa dengan kalian berdua? Buka mata kalian bersama-sama. Nada suara Dev meningkat. Melihat Dev akan marah, keduanya perlahan membuka mata. Ketika Yuki dan Ellie membuka mata mereka, mereka melihat Dev berdiri di depan mereka, berpakaian lengkap, dan tidak ada yang berubah. Dev, di mana bayi yang kamu tunjukkan kepada kami? Yuki bertanya dengan aneh. Bukankah itu tergantung di dinding? Kamu tidak melihatnya. Dev menunjuk ke peta 90.000 mil gunung dan sungai dan berkata. Ellie melirik peta 9.000 mil gunung dan sungai.
dan bertanya dengan tidak percaya. Apakah lukisan ini harta karun yang kamu bicarakan? Tentu saja. Jika tidak, menurutmu itu apa? Dev mengangguk. Aku. Ellie membuka mulutnya. Tetapi dia tidak tahu bagaimana menjawab Dev. Dev, apa yang begitu berharga dari lukisan ini? Ini ladang es Arktik, kan? Yuki berbicara saat ini dan membantu Ellie keluar dari pengepungan. Ini bukan lukisan biasa. Anda dapat memancarkan kesadaran spiritual Anda dan memeriksa lukisan ini untuk mengetahui. Dev tersenyum kecil. Ellie dan Yuki memancarkan kesadaran spiritual mereka pada saat yang sama. Dan pergi menjelajahi peta 90.000 mil pegunungan dan sungai. Tetapi ketika kesadaran mereka baru saja mendekati peta 90.000 mil gunung dan sungai, mereka langsung tersedot. Pada saat ini, Ellie dan Yuki tampaknya berada di lapisan es Arktik. Dan bahkan beberapa beruang kutub di kejauhan masih memandangi mereka berdua. Kali ini, keduanya tercengang. Ellie, ini apa yang terjadi? Kita tidak sedang bermimpi, kan? Yuki bertanya dengan kaget. Aku tidak tahu. Ini seharusnya bukan mimpi, kan? Rasanya sangat nyata. Ellie juga bingung. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Energi spiritual di sini sangat kuat. Pori-pori di sekujur tubuhku terbuka tanpa sadar. Yuki merasakan energi spiritual yang kuat di sekelilingnya. Dan wajahnya bersemangat. Aku juga merasakannya. Ellie juga terkejut. Ini bukan dalam mimpi. Tapi dalam lukisan. Pemandangan dalam lukisan ini penuh dengan energi spiritual. Kita bisa berlatih dalam lukisan ini di masa depan. Pada saat ini, suara Dev datang dari belakang kedua orang itu. Dev, apa yang terjadi? Yuki buru-buru bertanya pada Dev. Saya juga tidak tahu. Saya mendapatkan lukisan ini dari sebuah makam kuno. Saat itu, saya tersedot ke dalam lukisan ini. Dan baru kemudian saya tahu bahwa ada dunia lain di dalam lukisan ini. Dev juga tidak tahu asal-usul peta pegunungan dan sungai 9.000 mil. Bagus. Kalau begitu mari kita mulai berlatih. Saya belum pernah menemukan energi spiritual yang begitu kuat. Ellie tidak sabar untuk duduk bersila di tanah. Dinginnya Arktik sama sekali tidak berarti bagi mereka. Aliansi bela diri Kyoto, Walton, yang tidak menunggu sampai Dev keluar, sangat marah dan menghancurkan banyak hal. Sebagai direktur aliansi, di depan begitu banyak sekte dan keluarga, dia dipukuli oleh Dev dan dihina oleh Dev. Walton tidak tahan dengan penghinaan seperti itu. Walton, mengapa kamu membuat keributan seperti itu? Bukankah percobaannya berjalan dengan baik? Pemimpin aliansi Douglas Zhu datang dan bertanya. Melihat Douglas Zhu datang, Walton buru-buru menahan amarahnya dan berkata, "Pemimpin aliansi, Dev ini sangat berani. Dia menelan harta itu dan memukuliku." Douglas Zhu tercengang apa? Lalu kekuatan Dev masih bisa mengalahkanmu? Bagaimana Walton bisa berada di puncak kekuatan Wuzong? Bagaimana Dev bisa mengalahkan Walton? Tuan, ini seperti ini. Walton memberitahu Douglas Zhu persis apa yang terjadi di makam kuno. Ketika Douglas Zhu mendengar bahwa Dev telah memperoleh peta gunung dan sungai sepanjang 90.000 mil, matanya penuh kejutan. Walton, jelaskan, apakah lukisan itu benar-benar lukisan gunung dan sungai sejauh 9.000 mil? Douglas Zhu bertanya dengan penuh semangat. Ya, saya membukanya dan membacanya. Raiden mengatakan itu sangat aneh. Setelah beberapa saat, isi lukisan itu akan berubah dengan sendirinya. Walton mengangguk. Dia tidak mengerti mengapa Douglas Zhu begitu bersemangat. Hahaha. Hahaha. Douglas Zhu tertawa penuh semangat. Ini tidak salah. Itu pasti peta 90.000 mil gunung dan sungai. Saya tidak memikirkan batas Kyoto kami. Ada harta seperti itu. Pemimpin. Harta macam apa lukisan ini? Saya tidak menemukan sesuatu yang istimewa pada waktu itu. Walton bertanya dengan sangat aneh. Kamu tidak perlu bertanya. Dan kamu tidak mengerti.
Douglas Zhu melambaikan tangannya lalu. Dev memukulmu. Kamu harus menanggungnya untuk saat ini. Jangan bunuh dia secara impulsif. Pemimpin. Dev itu memukuli saya di depan banyak sekte bangsawan dan membuat saya dipermalukan. Jika saya tidak membunuhnya, bagaimana saya bisa menyelesaikan kebencian di hati saya? Mata Walton penuh amarah. Dia tidak akan bisa mengungkapkan kemarahannya jika dia tidak membunuh Dev sekarang. Apakah kamu lupa apa yang dikatakan Tuan Xi? Douglas Zhu berkata dengan dingin. Saya tidak lupa. Saya diam-diam membunuh Dev itu. Bahkan jika Tuan Xi tahu siapa yang melakukannya. Cahaya dingin melintas di mata Walton. Dan dia sepertinya punya rencana. Lihat ini. Douglas Zhu menyerahkan sebuah berkas kepada Walton. Walton melihatnya dan wajahnya langsung menjadi sangat jelek. Anda tahu. Tuan Xi secara khusus memperingatkan tentang masalah ini. Jika Dev terbunuh saat ini, apakah menurut Anda Tuan Xi akan mencurigai Anda? Douglas Zhu bertanya. Dev ini terlalu licik. Dia bahkan pergi ke Tuan Xi terlebih dulu. Aku tidak percaya Tuan Xi bisa melindunginya selama sisa hidupnya. Gigi terkatup Walton bergetar. Oke. Akan ada peluang untuk berurusan dengan Dev di masa depan. Kamu harus pergi dan istirahat dulu. Douglas Zhu menyuruh Walton pergi. Walton berjalan kembali. Dan Douglas Zhu berjalan menuju halaman belakang aliansi seni bela diri. Halaman belakang itu sangat besar. Di tengah halaman ada bebatuan setinggi puluhan meter. Dengan air terjun di atasnya. Douglas Zhu berjalan ke air terjun dan mengetuk batu 3 kali. Segera air terjun berhenti mengalir. Dan kemudian sebuah gerbang batu terbuka di belakang air terjun. Setelah Douglas Zhu masuk, gerbang batu ditutup. Dan air terjun mulai mengalir. Tidak ada yang bisa melihat bahwa masih ada organ di sini. Berjalan di sepanjang koridor gelap di kejauhan. Bagian depan menjadi jauh lebih lebar. Ada banyak ruangan di dalamnya. Setiap kamar dikelilingi oleh jeruji baja setebal lengan. Cahaya seperti kilat mencicit keras. Ini adalah ruang bawah tanah aliansi seni bela diri. Orang-orang yang dipenjara di sini adalah pembudidaya jahat, serta beberapa pejuang keji. Yang terus memancarkan cahaya biru adalah lingkaran sihir, menjebak orang-orang ini di sini. Biarkan aku keluar. Biarkan aku keluar. Ketika Douglas Zhu memasuki ruang bawah tanah, seseorang segera berteriak, meminta Douglas Zhu untuk membiarkannya keluar. Yang lain berlutut di tanah dan terus bersujud ke arah Douglas Zhu, memohon Douglas Zhu untuk melepaskannya. Orang-orang ini compang-camping, dan mereka sepertinya telah disiksa sejak lama. Hanya saja Douglas Zhu bahkan tidak melihat orang-orang ini, dan berjalan lurus menuju kedalaman penjara. Sampai ke ujung penjara, masih ada sebuah ruangan di sini. Ruangan itu sangat gelap, dan hanya sesosok yang terlihat duduk di dalamnya. Ada apa? Sosok itu sepertinya merasakan kedatangan Douglas Zhu, dan bertanya perlahan. Peta 9.000 mil gunung dan sungai ada di sini, kata Douglas Zhu. Ketika Douglas Zhu mengatakan gambar 90.000 mil gunung dan sungai, sosok jelas sosok itu bergoyang. Dapatkan gambarnya. Sosok itu berkata dengan nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Ya, pemimpin bermartabat dari aliansi seni bela diri Kyoto berkata dengan hormat pada saat ini. Setelah berbicara, Douglas Zhu segera pergi. Pagi selanjutnya, ketika Dev dan Yuki bangun, mereka menemukan bahwa itu sudah cerah. Seseorang dari paviliun penegakan hukum sedang berjalan di luar kamar Dev. Dan sepertinya dia sedang mencari Dev dengan tergesa-gesa. Dev buru-buru membuka pintu dan berkata, apakah ada yang salah? Instruktur Chen, Paviliun Master Zhao ada hubungannya denganmu. Saya pikir Anda masih tidur. Jadi saya tidak berani mengganggu Anda. Kata anggota protektorat. Oh, aku akan segera ke sana. Kata Dev. Pada saat ini, Yuki dan Eli keluar dari ruangan. Dan mereka berdua meregangkan pinggang mereka. Yuki berkata dengan malas. Tadi malam sangat nyaman.
Dan malam ini aku harus melakukannya lagi. Ya, aku sudah lama tidak merasa nyaman. Eli mengangguk. Penjaga hukum memandang Eli dan Yuki. Dan menunjukkan senyum main-main ketika dia mendengar apa yang dikatakan keduanya. Memandang Dev dan berkata Instruktur Chen, saya tidak berharap Anda begitu berani. Tak terkalahkan. Apa gunanya 1 lawan 2? Dev tampak bingung. Instruktur Chen, berhenti berpura-pura. Kamu tidak tahu berapa banyak orang di paviliun pelindung yang iri padamu. Bahkan Tuan Paviliun Zhao iri padamu. Setelah penjaga pelindung hukum selesai berbicara, dia melirik Dev dengan penuh arti sebelum pergi. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Perintah Kaisar Naga. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.